Ada yang bertanya langsung, Ustadz, dengan Ibu Mega. Silakan, Ibu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah boleh dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman itu kan lebih dari 30 kata fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maknanya apa ya secara ini menyeluruh di Ustadz dalam satu surat sedemikian banyaknya? Ya, kalau makna secara huruf, ya, Kak, manakah dari berbagai macam nikmat Tuhanmu yang sudah dijelaskan kepadamu, ya, ataupun yang sudah kamu rasakan, ya. Karena ada yang kita rasakan kan, seperti kebenaran kita sebagai manusia dirasakan. Tapi ada penjelasan-penjelasan neraka, yu'raful mujrimun, itu termasuk ala. Kamu kan jadi tahu neraka itu begini, surga itu begini. Itu Allah inginkan kamu akui itu sebagai ala nikmat. Itu kadziban yang kamu dustakan, tidak kamu akui. Itu secara makna secara harfiahnya, ya. Maka secara esensinya kamu jangan sampai jadi manusia yang kufur nikmat, ya. Tidak mengakui siapa yang bisa membuatmu begini, itu. Kalau siapa yang membuatmu jadi manusia, siapa yang membuatmu jadi cantik, jadi cakep, jadi pejabat, itu semua tidak terlepas dari peran Allah. Pokoknya ayat ini menguatkan semua ayat-ayat yang lain agar manusia jangan sampai kufur kepada Allah padahal dia menikmati, ya, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat Rum diungkapkan dengan kamu aja kalau, ya, banyak memberi sesuatu kepada orang tertentu, ya, setelah seorang ponakannya tinggal di rumahnya, biaya hidupnya, disekolahin, seterusnya. Tapi kemudian dia tidak berbakti. Kamu nggak mau kan? Ya, kamu anggap wah ini, atau ada yang mengeluhkan tentang anak angkatnya misalnya dari kecil dididik macam-macam, terus setelah gede nggak berbakti. Kamu nggak mau. Kamu nggak mak, kamu sedih, kamu kesel, kamu kecewa. Bagaimana dengan Allah yang pemberiannya kepada manusia jauh lebih besar daripada manusia memberi sesuatu kepada manusia yang lain. Ya. Pun kadang-kadang kita suruh belajar juga dari anjing. Ya. Anjing itu sangat tunduk, ya, kepada siapa yang memberinya makan. Kuda juga begitu. Maka Allah inginkan belajarlah dari kuda. Wal adiyati dhabha. Kuda itulah contoh makhluk yang sangat tunduk, taat, patuh kepada orang yang merawat. Seharusnya manusia lebih dari itu. Ya. Kalau kamu nggak mau juga, awas. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sikapmu itu akan kamu rasakan dampaknya kalau kamu sudah di alam. Baik, Allah. Ya, ini ada pertanyaan dari chat, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, bahwa manusia dan Al-Quran diciptakan dari Roh Allah. Dinyatakan di surat dan ayat berapa? Apa misalkan diulang? Oh, izin bertanya, Ustadz, bahwa manusia dan Al-Quran diciptakan dari Roh Allah. Dinyatakan di Oh, surat dan ayat berapa? ya. Coba dilihat Al-Hijr, ya. Coba lihat. Kalau nggak Hijr berarti ya, surat yang lain. Ya. Ya, Al-Hijr ayat 29. Fa'idza sawaituhu, setelah aku sempurnakan penciptaan manusia itu,
Wa nafakhtu, dan aku tiupkan di dalamnya dari ruhku. Ya. Faqa'u lahu sajidin. Mereka semua sujud kepadanya. Itu ya. Sebagaimana juga ya Nabi Isa alaihissalam ya itu juga ada ungkapan saya tiupkan ruhku ya, misalnya di surat Al-Anbiya ayat 91, wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha mir ruhina ya. Ditiupkan ruh kami, jadilah Isa, waja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Menjadikan Maryam dan putranya itu sebagai tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah di alam semesta. Jadi sementara Al-Quran juga punya sifat ruh juga ya. Syura 52. Syura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan ya. Jadi manusia mengandung ruh Allah ya. Al-Quran juga ruh ya. Kalau ini nggak dipertemukan, maka ya, manusia itu ibaratnya jadi makhluk kehilangan pasangannya. Ibaratnya orang punya sandal kanannya doang, nggak punya kirinya, nggak bisa dipakai. Atau punya sandal kirinya doang. Pasangan sandal itu ada kanannya, ada kirinya. Jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa dipakai kalau nggak ada pasangannya. Ya, apakah itu sebuah baut dengan besinya misalnya, kalau nggak ada nggak bisa merekatkan sesuatu ya. Begitulah ya, jiwa diri manusia dengan Al-Quran itu sudah satu kesatuan ya. Kalau kamu pisahin, sama saja kamu memisahkan dirimu dari air misalnya. Bisa hidup kamu pakai air, tapi kemahakuasaan Allah saat dipisahkan manusia masih hidup aja ya, tapi hidupnya udah pasti ngaco ya. Karena sudah nggak sesuai dengan pasangannya. Pasangannya dunia yang memiliki roh Allah harus dengan kalamullah yang juga merupakan roh. Wallahu a'lam. Ya, ada yang mau bertanya lagi kepada Ustadz? Persilahkan. Oh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Baik. Gimana? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.